Kan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12 dan didukung oleh pimpinan DPR, ya Bu Puan dan Pak Dahlan. Segera ya, siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya ada orang mau mempertahankan merah putih, ya ada yang mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti. Sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah Dokumen sudah masuk ke DPR, proses naturalisasi Joel Piru dan Erling Haaland selangkah lagi sukses jadi warga negara Indonesia, langkah besar menuju juara Piala Asia. Langkah berani yang diambil Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya membuahkan hasil konkret. Setelah melewati proses administrasi panjang, dokumen resmi naturalisasi Joel Piru dan Erling Haaland kini telah resmi masuk ke DPR RI untuk dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna. Proses ini menandai babak baru dalam sejarah sepak bola nasional, sebuah langkah besar yang membawa timnas Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar menjadi juara Piala Asia. Program naturalisasi bukanlah hal baru bagi sepak bola Indonesia. Namun kali ini, langkah yang diambil PSSI bisa dibilang sebagai langkah paling ambisius dalam sejarah olahraga nasional. Setelah sukses dengan deretan pemain keturunan seperti J.I. Zes, Jordi Amat, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan lainnya, kini federasi melanjutkan proyek gelombang kedua dengan target yang lebih besar, Joel Piru dan Erling Haaland. Selama beberapa bulan terakhir, tim hukum dan administrasi PSSI bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak imigrasi untuk melengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan. Setelah dinyatakan lengkap, dokumen tersebut dikirim ke DPR RI untuk tahap akhir, pembahasan dan pengesahan kewarganegaraan. Menurut informasi resmi, dokumen kedua pemain sudah diterima oleh Komisi 3 dan Komisi X DPR RI, yang memang membidangi urusan hukum dan olahraga. Rapat internal dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, dan jika tidak ada kendala berarti, kedua pemain tersebut akan resmi menjadi warga negara Indonesia bulan depan. Nama Joel Piru bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Eropa. Pemain berusia 25 tahun ini kini membela Leeds United di kompetisi Championship Inggris. Sebelumnya, ia bermain untuk PSV Eindhoven dan Swansea City, serta dikenal sebagai striker dengan insting gol tajam dan kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Piru disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Ia telah menunjukkan minat kuat untuk membela Merah Putih sejak awal pembicaraan dengan pihak PSSI. Bagi Joel, keputusan ini bukan semata karir profesional, tetapi juga panggilan darah dan sejarah keluarga. Piru diyakini bisa menjadi solusi nyata untuk lini depan timnas Indonesia yang selama ini masih kesulitan mencari penyerang murni dengan penyelesaian akhir mematikan. Di bawah arahan Sintayong, gaya bermain agresif dan penempatan posisi Piru dinilai sangat cocok dengan sistem serangan cepat yang sedang dibangun tim nasional. Nama kedua yang kini tengah menggemparkan publik adalah Erling Haaland, penyerang fenomenal asal Norwegia yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Kabar keterlibatan Haaland dalam proses naturalisasi ini menjadi topik global dan mencatat rekor pembicaraan tertinggi di media sosial Asia. Meskipun banyak pihak semula tidak percaya, PSSI memastikan bahwa proses ini merupakan hasil jalinan diplomasi olahraga dan kerja sama internasional. Melalui jalur keluarga dan hubungan bisnis sepak bola global, PSSI membuka komunikasi resmi dengan pihak manajemen Haaland. Langkah ini didukung penuh oleh Ketua Umum Erick Thohir, yang juga dikenal memiliki jaringan kuat di Eropa setelah karir panjangnya di dunia olahraga internasional, termasuk sebagai mantan pemilik klub Inter Milan. Dalam dokumen yang masuk ke DPR,
nama Halen tercantum sebagai calon warga kehormatan Indonesia. Jika proses ini disetujui, Halen akan menjadi warga negara Indonesia dengan status khusus, yang memungkinkan dirinya membela timnas merah putih di kompetisi resmi FIFA setelah mendapatkan izin transfer kewarganegaraan dari Federasi Norwegia. Langkah besar ini bukan sekadar gebrakan sesaat, tetapi bagian dari visi jangka panjang Erick Thohir untuk membawa Indonesia sejajar dengan kekuatan besar Asia. Di bawah kepemimpinannya, PSSI tidak hanya fokus pada pembenahan kompetisi domestik dan infrastruktur, tetapi juga membangun citra global sepak bola nasional. Erick menyadari bahwa keberhasilan sepak bola modern membutuhkan kombinasi antara pembinaan lokal, profesionalisme, dan internasionalisasi. Dengan menghadirkan pemain kelas dunia, Indonesia diharapkan bisa mempercepat proses transformasi kualitas dan mental bertanding para pemain muda. Program naturalisasi ini juga dinilai sebagai langkah strategis diplomasi olahraga, memperkuat posisi Indonesia di kancah global dan membuka peluang kerjasama dengan klub-klub besar Eropa. Dukungan dari pemerintah dan DPR. Dari sisi politik dan hukum, langkah PSSI mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa naturalisasi ini dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi syarat legal formal yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Beberapa anggota DPR dari Komisi X yang membidangi olahraga bahkan memuji langkah ini sebagai terobosan sejarah. Mereka menilai bahwa PSSI kini berada di arah yang benar dalam membangun sepak bola nasional yang lebih kompetitif dan profesional. Kalau negara lain bisa membawa pemain top dunia, mengapa Indonesia tidak bisa? Demikian salah satu pernyataan yang muncul dalam sidang pendahuluan DPR. Para wakil rakyat berharap naturalisasi ini tidak hanya berdampak pada prestasi timnas, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berjuang dan bermimpi besar. Reaksi publik, dari kaget menjadi bangga. Kabar masuknya dokumen Joel Piru dan Erling Haaland ke DPR langsung menjadi trending di berbagai platform media sosial. Tagar seperti tagar Piru untuk Garuda, tagar Haaland Jadiuni, dan tagar Garuda Global mendominasi percakapan online. Awalnya banyak yang terkejut dan skeptis. Namun setelah PSSI merilis dokumen resmi dan konfirmasi dari pihak pemerintah, gelombang dukungan besar datang dari masyarakat. Supporter menyambut langkah ini dengan penuh kebanggaan, menganggapnya sebagai tanda bahwa Indonesia kini berani berpikir global dan bertindak nyata. Di sejumlah daerah, komunitas supporter bahkan menggelar doa bersama dan nonton bareng pengumuman resmi dari DPR. Mereka berharap kedua pemain segera disahkan sebagai warga Indonesia agar bisa membela Garuda di Piala Asia 2025. Shin Tae-yong siapkan strategi baru. Pelatih Shin Tae-yong, yang baru saja menandatangani kontrak hingga 2030, disebut sudah menyiapkan rencana taktik jika kedua pemain resmi bergabung. Ia menilai kehadiran Joel Piru akan memperkuat sektor depan dan menambah variasi serangan, sementara sosok Haaland, bila benar-benar bisa diturunkan, akan membawa timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. STY bahkan telah menyiapkan skema formasi 4-3-3 atau 3-4-2-1, dengan kombinasi antara pemain naturalisasi dan lokal yang diharapkan mampu menyaingi kekuatan Asia Timur dan